Selamat siang kepada Bapak Ibu Dewan Penguji dan juga kepada dosen pembimbing Bapak Eli Susanto. Izinkan saya siang ini untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Penghargaan Eksternal dengan Fleksibilitas Kognitif sebagai Variabel Pemediasi terhadap Kinerja Kreatif Karyawan, Studi pada PT Alphabet Digital Inovasi. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, IBM pada tahun 2010 di Global CEO Study dalam hasil penelitiannya survei kepada lebih dari 1.500 CEO menyebutkan bahwa kreativitas adalah satu hal yang sangat penting untuk kesuksesan dari suatu perusahaan di masa depan. Selain itu, apabila kita melihat secara spesifik di Indonesia, Global Creativity Index tahun 2015, Indonesia berada pada urutan ke-115 dari 139 negara. Selain itu, ada juga Global Innovation Index 2020 yang lebih baru, yaitu Indonesia berada pada peringkat 85 dari 131 negara. Dalam hal ini, tentunya juga selain itu melihat beberapa data lainnya seperti saham-saham dari IDX Tekno, yaitu saham yang berisi kumpulan dari saham-saham blue chip perusahaan IT, secara lebih spesifik ternyata mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu 108,75% bila dibandingkan dengan IHSG yang hanya naik 2,8%. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa persaingan industri IT yang semakin ketat. Kemudian ada satu perusahaan yaitu PT Alphabet Digital Inovasi yang menghadapi permintaan klien yang sangat dinamis, gitu ya. Ini adalah satu perusahaan IT yang base-nya di Jakarta. Melihat bahwa sebenarnya permintaan klien sangat dinamis ini sangat erat kaitannya dengan motivasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, yaitu untuk menghadapi dan menyelesaikan apa yang diharapkan, diekspektasikan dari klien. Kemudian secara lebih spesifik di PT Alphabet ini, dalam penelitian ini, peneliti melakukan testimoni terhadap wawancara terhadap direktur utama dan menemukan bahwa kinerja kreatif adalah juga menjadi hal yang sangat penting yang dibutuhkan dari perusahaan, di mana karyawan dapat menyelesaikan permasalahan untuk memenuhi permintaan klien. Melihat segala permasalahan yang ada secara global, kemudian secara lebih spesifik di negara Indonesia, dan juga secara lebih detail ke dalam satu perusahaan yaitu PT Alphabet, maka penelitian ini kemudian memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Adanya persaingan industri teknologi yang semakin ketat, bisa dilihat tadi kaitannya dengan IDX Tekno yang nilai yang semakin tinggi, gitu, persaingan juga semakin ketat, permintaan klien secara lebih spesifik juga menjadi sangat dinamis. Hal ini membuat satu permasalahan yang sebenarnya dibutuhkan oleh satu perusahaan, yaitu diperlukannya ada kinerja kreatif. Selain itu, dalam penelitian ini juga yang menjadi masalah adalah tadi disebutkan juga ada terkait dengan motivasi dari karyawan, bagaimana motivasi dari karyawan untuk dapat menghasilkan suatu kinerja yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, apakah perusahaan dapat melakukan sesuatu seperti penghargaan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja kreatif dari karyawan. Tentunya menjadi satu permasalahan juga, apakah dua variabel ini juga kemudian juga mempengaruhi kinerja kreatif karyawan dengan dimediasi oleh satu variabel lagi, yaitu disebut dengan fleksibilitas kognitif. Secara lebih detail akan ada di slide berikutnya. Jadi yang menjadi pertanyaan penelitian kali ini adalah apakah motivasi intrinsik memiliki pengaruh terhadap kinerja kreatif, apakah penghargaan eksternal memiliki pengaruh terhadap kinerja kreatif, apakah fleksibilitas kognitif memediasi pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja kreatif, dan apakah fleksibilitas kognitif memediasi pengaruh penghargaan eksternal terhadap kinerja kreatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab dari pertanyaan penelitian yang disebutkan sebelumnya, di mana pengujian dan analisis pengaruh ini kita lakukan untuk melihat motivasi intrinsik terhadap kinerja kreatif, penghargaan eksternal terhadap kinerja kreatif, dan juga melihat pengujian dan analisis mediasi fleksibilitas kognitif terhadap pada motivasi intrinsik terhadap kinerja kreatif dan juga penghargaan eksternal terhadap kinerja kreatif. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah bisa dapat, yaitu yang pertama adalah manfaat akademis, bagaimana pengaruh motivasi intrinsik dan penghargaan eksternal dan juga variabel fleksibilitas kognitif
yang memediasi terhadap kinerja kreatif karyawan. Selain itu, manfaat praktis dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan, khususnya terkait evaluasi kebijakan sumber daya manusia, khususnya dalam kaitan kinerja kreatif karyawan. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah kinerja kreatif menurut Shelley et al. 2004 adalah proses untuk menghasilkan ide, produk, maupun prosedur yang baru dan memiliki potensi untuk dapat digunakan. Selain itu, yang menjadi landasan teori juga terkait dengan definisi fleksibilitas kognitif adalah kondisi ketika seorang individu siap untuk pemahaman mendalam atas sebuah permasalahan dan memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Selain itu, motivasi intrinsik menurut Amabil dan Pillemer 2012 adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri individu yang dirasakan untuk terlibat dalam melakukan suatu tugas atau aktivitas. Misalnya tugas itu menarik, menyenangkan, atau memberikan tantangan secara positif. Penghargaan eksternal adalah sesuatu dari luar individu yang memunculkan hasrat atau keinginan untuk mencapai suatu tujuan di luar pekerjaan itu sendiri. Kemudian model dari penelitian ini adalah yang pertama bisa dilihat untuk hipotesis 1 adalah bagaimana pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja kreatif. Kemudian penghargaan eksternal, bagaimana pengaruh untuk hipotesis 2 adalah pengaruh langsung ke kinerja kreatif. Dan hipotesis 3 dan keempat masing-masing fleksibilitas kognitif, apakah memediasi, motivasi intrinsik, dan penghargaan eksternal terhadap kinerja kreatif. Untuk kesemuanya, kita melihat bahwa hipotesisnya, peneliti melihat bahwa hipotesisnya adalah semuanya mempengaruhi yang positif dan juga memediasi. Adapun metodologi penelitian yang digunakan, yang pertama adalah pengumpulan data menggunakan survei, purposive sampling dengan kriteria yang pertama adalah untuk karyawan yang bekerja di PT Alphabet Digital Inovasi atau disebut Alphabet, kemudian yang berstatus karyawan tetap, datanya menggunakan data primer, yaitu menggunakan kuesioner. Instrumen penelitian, seperti yang disebutkan, data primer kuesioner, yaitu menggunakan skala Likert 5 poin, yang untuk mengukur masing-masing variabel kinerja kreatif dari Majar et al. 2011, fleksibilitas kognitif dari Kruklanski et al. 1993, motivasi intrinsik dari Eisenberger dan Rhodes 2001, serta untuk mengukur penghargaan eksternal dari Barr et al. 2003. Untuk melakukan pengujian, uji validitas dan reliabilitas menggunakan uji validitas dengan face validity dan uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha, Haier et al. 2014. Selain itu, untuk metode analisis menggunakan pendekatan dari Darren Kenny 1986. Hasil dari survei ini kemudian setelah dikumpulkan profil responden dalam penelitian ini 75,9%, yaitu sebanyak 60 dari total 79 merupakan laki-laki. Dan selain itu, dari rentang usia didominasi oleh yang berumur 30 tahun, yaitu mencapai 67,1%, sebanyak 53 responden. Bidang kerjanya adalah 68 responden atau 86,1% ada di bidang IT, yang khususnya bertemu langsung dengan klien untuk menyelesaikan permasalahan klien. Kemudian, untuk lama bekerja, responden sendiri masih didominasi oleh yang bekerja di bawah 1 tahun sebanyak 36 responden dari total 79, yaitu atau 45,6%. Penelitian ini untuk uji validitas, seperti yang disebutkan bahwa face validity adalah dosen pembimbing sebagai ahli yang memvalidasi kuesioner yang sebenarnya dilakukan untuk proses back translation dan kemudian dicek kembali oleh dosen pembimbing. Selain itu, uji reliabilitas Cronbach Alpha lebih dari 0,6, yang dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini fleksibilitas kognitif Cronbach Alpha 0,708, motivasi intrinsik 0,871, penghargaan eksternal 0,741, dan kinerja kreatif 0,847. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji menunjukkan kuesioner valid dan reliable untuk digunakan dalam penelitian. Adapun statistik deskriptif untuk penelitian ini menunjukkan rata-rata yang dijabarkan dalam presentasi ini, di mana hasilnya adalah untuk motivasi intrinsik termasuk kategori yang sangat tinggi, dan untuk ketiga variabel lainnya, yaitu fleksibilitas kognitif, penghargaan eksternal, dan
kinerja kreatif termasuk kategori yang tinggi apabila kita mengukur dengan menggunakan rumus interval. Selain itu, standar deviasi untuk masing-masing variabel tersebut menunjukkan hasil yang tinggi, yang dimana berarti bahwa hasil dari pengisian responden cukup bervariasi. Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak terdukung, di mana nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Secara lebih detail, nilai R2 0,007 ini menunjukkan bahwa sebenarnya motivasi intrinsik karena berkontribusi sebentar 0,7%, sementara sisanya 99,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak termasuk dari model penelitian ini. Hasil uji hipotesis 2 terdukung, di mana nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, 13,2% berkontribusi dari variabel eksternal, selebihnya 86,8% kontribusi dari variabel lain yang tidak termasuk dari model penelitian ini. Untuk hasil uji hipotesis 3 dan 4 mengacu ke model Baron-Kenny 1986, hasil uji hipotesis 3 tidak dapat dilanjutkan, di mana hipotesis 3 tidak terdukung, dengan di mana tahapan 1 tidak terpenuhi, yaitu motivasi intrinsik tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja kreatif, sehingga uji mediasi tidak dapat dilakukan. Selain itu, untuk hasil uji hipotesis 4 tidak terdukung, yang terhenti di tahapan 2 dari model Baron-Kenny, di mana panggilan eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap fleksibilitas kognitif, sehingga uji mediasi tidak dapat dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah motivasi intrinsik tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja kreatif, di mana apabila dilakukan penelitian lebih lanjut dari beberapa teori menunjukkan diantaranya Shelley et al. 2004 mengusulkan bahwa ada faktor lain yang mungkin mengaruhi kinerja kreatif di luar dari dalam dari individu sendiri, yaitu seperti faktor karakteristik kontekstual tempat kerja. Selain itu, Amabil 1996 juga menggunakan teori komponen dari kreativitas menyebutkan bahwa ada faktor keahlian dan berpikir kreatif yang juga dibutuhkan dalam menghasilkan kinerja kreatif, yaitu di luar dari penelitian ini. Kemudian yang berikutnya adalah panggilan eksternal memiliki pengaruh terhadap kinerja kreatif, yang dimana untuk menjelaskannya adalah merujuk pada Susanto 2021 yang mengutip dari Cognitive Evolution Theory dari Gagne dan Deci 2005 menunjukkan bahwa menyebutkan bahwa panggilan eksternal ini adalah menyebabkan perubahan persif lokus dari internal keluar, sehingga seorang individu yang tadinya fokus memiliki motivasi yang cukup tinggi menjadi fokus terhadap apa yang dia untuk capai dari luar. Kemudian mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa panggilan eksternal dapat mempengaruhi jumlah dari ide kreatif dibandingkan dengan hasil atau originalitas dari ide tersebut dari Eisenberger Rhodes 2011. Selain itu, kesimpulan lainnya adalah fleksibilitas kognitif tidak memediasi hubungan motivasi intrinsik dan tindak kreatif. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dikarenakan langkah dari Baron-Kenny yang tidak tercapai gitu ya. Jadi untuk motivasi intrinsik karena langkah 1 gitu ya. Kemudian untuk fleksibilitas kognitif tidak memediasi hubungan panggilan eksternal dan kinerja kreatif, di mana dapat dijelaskan bahwa dari teori Nietzsche et al. 2010, teori model jalur ganda menyebutkan bahwa kinerja kreatif dapat disebutkan melewati 2 jalur fleksibilitas dan jalur ketekunan. Ini bisa menjadi indikasi bahwa fleksibilitas kognitif mungkin dapat melalui jalur ketekunan dibandingkan jalur fleksibilitas, sehingga mengapa dapat dijelaskan bahwa panggilan eksternal tidak ada pengaruh terhadap fleksibilitas kognitif. Adapun saran dari penelitian ini adalah yang pertama kepada manajemen Alphabet dapat pemberian panggilan kinerja kreatif dengan lebih formal. Kedua adalah kinerja kreatif dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan kreativitas yang harus dicapai. Kemudian perusahaan dapat melakukan pelatihan untuk kreativitas dari karyawan, meningkatkan keahlian dan kemampuan berpikir kreatif. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian yang menggunakan khususnya variabel yang sama dalam penelitian ini dapat menggunakan variabel dan tentunya teori baru dalam menjelaskan hubungan-hubungannya. Selain itu, penelitian dapat menggunakan cakupan yang lebih luas sehingga hasilnya dapat digeneralisasi secara umum. Sekian dan terima kasih.